Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Video ini saya buat dengan tujuan untuk mendapatkan amal jariah daripada orang-orang yang mengambil hikmah dari pelajaran yang akan disampaikan. Video ini tidak bermaksud untuk dipuji atau ingin dianggap sebagai seorang yang pandai dalam beragama, tapi hanya sebagai penyaluran kewajiban kita menyampaikan tausiah, menyampaikan nilai-nilai kebaikan di antara kita. Barangkali di antara penonton ada yang tersentuh hatinya dan mengambil manfaat dari video ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah yang wajib kita laksanakan. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah untuk kader dakwah dari seorang Kiai Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan sekaligus menjalankan perintah Allah tanpa alasan, baik dalam kelapangan maupun dalam kesempitan, dalam suka maupun duka. Wa uridu bit-ta'ah imtisalil awamir wang fadahu tawan fil usri wa yusron wal mansyati wal makrohu. Kiai Hasan. Di negeri yang malang ini sikap ekstrim selalu berpadanan ifrat dan tafrih, keras berlebihan dan lunak berlebihan. Tentang loyalitas, ada orang yang mau meletakkan akal sebagai nikmat terbesar sesudah iman, tenggorokan begitu saja tanpa kerja. Karenanya para pemimpin yang ingin memulai keuntungan besar dengan waktu singkat harus menyemai benih-benih kebodohan dan menyikapi setiap langkah pencerahan sebagai hama yang akan menggagalkan panen mereka. Sukar dibayangkan, para penguasa tiran dan pembual bukan saja bisa bertahan begitu lama tetapi mendapatkan pembelaan yang mencengangkan. Sementara sudut ekstrem lawan membayangkan taat dengan dalil yang tepat. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat pada Khalik. Tapi dengan semangat siap, seakan mereka baru. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata Kiai Hasan ini memang perlu dicermati oleh kita. Beliau memberikan satu nasihat kepada kita.
agar kita menjadi pribadi yang mencerminkan kebaikan. Semoga Allah merahmati para ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, para mufasirin, para muhadis dan fuqaha yang tak henti-hentinya berseteru dengan pihak kebatilan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung umat Islam jika mampu mengatakan tidak terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dibuat oleh kelompok terdidik, cendekiawan, intelektual yang tak punya ruang bagi taat dalam hatinya karena refleksi hati mereka terbangun di atas kondisi sulit dan kesalahan yang panjang atas kezaliman. Ketaatan tak lagi mulia bahkan dengan serampangan dikonotasikan sikap penjilat yang menjijikkan. Betapapun pemimpin yang diatati secara akal dan syara. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah suatu masa Abu Ubaidah membalas surat Khalifah Umar yang memintanya meninggalkan pasukan di Syam karena ia khawatir terjangkit penyakit taun yang sedang mewabah. Seperti sekarang ini, itu penyakit corona ya, yang sedang mewabah. Amirul Mukminin, saya tak pernah satu kali pun menolak perintah dari zaman Rasulullah, kata beliau. Abu Bakar dan zamanmu. Namun, karena saya sedang berada di tengah pasukan muslimin yang merenggang nyawa di tengah wabah taun, maka izinkanlah saya untuk kali ini menolak perintah. Izinkan saya tetap bersama mereka. Subhanallah, Abu Ubaidah tidak rela meninggalkan saudaranya, sahabatnya yang sedang meregang nyawa, ditinggalkan. Lalu Umar bin Khattab menangis membaca surat itu dan para sahabat pun bertanya, telah wafatkah ia? Tanya mereka, tidak. Tetapi kematian telah begitu dekat kepadanya. Jawab Khalifah dengan sedih, ia harus memilih menentang perintah atau isyar mendahulukan kepentingan orang lain. Isyar mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Jika memang kita tidak dipentingkan, ya serahkan kepentingan itu kepada orang lain. Berapa detik yang diperlukan Ibnu Atam untuk menyelesaikan tugas fitrahnya terhadap istri yang dicintainya dan menggapai puncak kenikmatan. Namun ia tinggalkan itu demi sebuah panggilan dari sang junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cepat panggilan itu sampai beliau menegur dengan kekasihnya, saya telah membuatmu tergesa-gesa, wahai saudaraku. Taat sebagai buah loyalitas yang memunculkan kekuatan daya ubah yang luar biasa.
Salah satu pengakuan Rasulullah SAW atas ketaatan perempuan Madinah ialah sikap mereka menyambar apa saja untuk menutupi sisa bagian tubuh mereka kena turun ayat hijab. Dan kalau ada parit berisi khamar, maka itu adalah kerja penduduk Madinah dalam sebuah pesta besar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah tetap setia seperti gelar yang diberikan Rasulullah. Setiap umat punya orang kepercayaan amin. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Ubaidah. Ali tetap mengutus putra-putranya untuk menjaga Khalifah Utsman dari serangan musuhnya. Perintah Abu Bakar yang sangat singkat bukan sekedar satu pergantian kesukaan menyusul wafatnya sang Rasul, namun ia merupakan sebuah pembuktian kepada dunia bahwa memang ketaatan Islam itu bukan sekedar taat kepada figur, tapi justru kepada risalah misi Rasulullah. Alangkah berhajatnya generasi hari ini kepada daya kritis yang tidak menafikan ketaatan dan loyalitas yang tetap memelihara kesuburan daya kritis. Ketaatan daya sambut ruhul istijabah. Ketika kita mendapatkan panggilan untuk dakwah, disitulah akan terlihat ketaatan dan ruhul istijabah. Bila ketaatan itu terwujud dalam hubungan antara makhluk, pemimpin dengan pemimpin, maka keikhlasan adalah hal yang penting dominan, sehingga ketaatan itu dapat bernafas. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh terasa berat membaca buku ini. Namun ya, mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari buku yang barusan dibaca. Yang tentu hikmah ini akan memberikan dampak kebaikan bagi bangsa kita, negara kita, masyarakat kita, diri kita dan keluarga kita. Kita berdoa mudah-mudahan bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghargai pahlawannya. Dan semoga Allah turunkan kebaikan-kebaikan pada bangsa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah mohon maaf. Saya baca dari buku, judulnya adalah Untukmu Kadar Dakwah. Bagus sekali ini buku. Sebaiknya dimiliki oleh para generasi muslim supaya menjadi lebih baik dalam berwawasan. Ini bagus sekali ini buku. Ya. Bukunya bagus sekali. Ini cetakan Insan Media. Silahkan beli. Cukup murah ini bukunya. Ya, tapi isinya luar biasa. Mengenang Kiai Haji Rahmat Abdullah. Beliaulah yang menulis buku ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Insyaallah kita akan lanjutkan ke lain kesempatan. Bagi para pemirsa semuanya, terima kasih. Semoga menjadi amal soleh dan bisa menjadi amal yang terus mengalir sehingga kita mendapatkan pahala sekalipun kita telah tiada dari muka bumi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.